Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gympie-Gympie. Tampilannya sih biasa aja, semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga gak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun. Tapi gak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gympie-Gympie sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gympie-Gympie punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau deket-deket. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gympie. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gympie-Gympie masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis. Karena bisa nggak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun Gympie-Gympie mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk Gympie-Gympie. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati Gympie-Gympie. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin Gympie-Gympie jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa.
Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang nggak takut sama gimpi-gimpi. Pademelon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini nggak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya, tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan, pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepat banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah satu lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun nggak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena nggak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon manchineel tumbuh di Florida. Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan bunga yang tumbuh di dekat pohon ini. Hewan juga nggak berani dekat-dekat. Nggak ada burung yang hinggap di dahannya. Pohon manchineel tahan terhadap air dan suhu tinggi. Oh iya, jangan ngebakar pohon ini juga. Asap pembakarannya juga beracun dan bahaya buat mata. Warga lokal biasanya nandain pohon ini dengan lingkaran merah. Kamu melihat ke bawah sofa, nggak ada. Membuka lemari? Tak ada juga. Kamu berbaring di lantai dan mengintip ke bawah ranjang. Duh, kucingmu juga tidak ada di sana. Cuma ada debu. Lalu, di mana kucingmu? Gawat, apa peliharaan nakalmu keluar lewat pintu belakang lagi? Kabut awan panik menguasai pikiranmu dan kamu berlari keluar. Halaman belakangmu yang dulunya asri dan penuh bunga, kini tertutup lapisan aspal keras yang tebal. Sejumlah tanaman palsu besar di dalam pot membuat pemandangan di sini sedikit lebih ceria. Oh iya, kucingmu di mana? Aduh, seperti yang kamu takutkan, kucingmu melihat sesuatu di tanah dan sedang sibuk memainkannya. Kamu mendekat dan tidak percaya apa yang kamu lihat. Ada tunas hijau kecil menembus aspal. Tapi artinya kucingmu dalam bahaya. Karena di zamanmu sekarang, tanaman lebih berbahaya dibanding beruang, buaya, atau bahkan hiu. Beberapa tahun lalu, kebanyakan orang belum tahu apa-apa tentang tanaman karnivora. Akan tetapi, kalau kamu bertanya kepada ahlinya, mereka akan dengan senang hati menjelaskan panjang lebar tentang topik ini.
Tanaman pemakan daging biasanya melahap makhluk kecil seperti serangga, katak, dan sesekali tikus atau celurut. Tapi baru-baru ini, semua berubah. Tapi biar ku jelaskan lebih detail. Dahulu, ketika hari-hari masih indah, hanya ada sekitar 700 jenis tanaman karnivora di dunia. Mereka tumbuh di mana-mana, kecuali Antartika, karena yang suka Antartika cuma penguin. Sebelum bencana ini terjadi, orang-orang terus menemukan spesies tanaman pemakan daging baru. Beberapa di antaranya sedang dalam proses menjadi karnivora, daunnya dilapisi lilin. Kalau ada serangga hinggap di sana, dia akan langsung masuk ke kendi berisi air. Beberapa tanaman karnivora memikat serangga bukan cuma untuk dimakan. Makhluk terbang ini dibutuhkan untuk menyebarkan serbuk sari. Itu sebabnya tanaman pemakan daging masih terus memiliki bunga berwarna cerah. Bunga-bunga ini mekar tinggi di atas dedaunannya yang berbahaya. Sebisa mungkin sangat jauh dari perangkap yang dimilikinya. Dengan begini, pembawa serbuk tidak termakan sebelum membantu mereka berkembang biak. Tanaman normal yang baik mendapatkan makanannya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Tapi ini belum cukup. Tanaman juga butuh nutrisi yang mereka serap menggunakan akar. Tapi tanaman karnivora hidup di area dengan tanah yang miskin unsur hara. Itulah sebabnya mereka menangkap mangsa yang berterbangan. Pola makan tinggi protein seperti ini membantu mereka bertahan hidup dan tumbuh lebih cepat. Beberapa tanaman pemakan daging bahkan tidak punya enzim pencernaan khusus. Dahulu, mereka menggunakan jasa bakteri baik, dan selagi bakteri mengolah mangsanya, tanamannya berkonsentrasi untuk memperkuat perangkapnya. Saat itu, kita belum tahu bahwa tak lama, kehidupan akan berubah total 180 derajat, hingga kita butuh semua informasi yang ada tentang kekayaan flora di bumi. Karena saat percobaan ilmiah menjadi tak terkendali, semua tanaman di bumi, ya benar, semuanya berubah menjadi karnivora. Kejadian ini bahkan disebut bencana karnivora besar. Perlahan tapi pasti, rumput, pepohonan, dan semak belukar mulai berubah bentuk. Tidak semuanya, tapi beberapa di antaranya tumbuh membesar. Selain itu, setiap spesies tanaman punya caranya sendiri untuk menangkap mangsa. Kamu dengan perlahan mendekati kucingmu yang masih asyik memainkan tunas pohon yang sepertinya tidak berbahaya. Meski kamu tahu tanaman itu masih lemah dan tidak mungkin membahayakan peliharaanmu, apa yang kamu lihat membuatmu bergidik. Kamu harus mencari tahu jenis tanaman apa itu. Tanaman hijau pemakan daging menggunakan beragam metode untuk menangkap mangsa. Ada yang berbentuk lubang dan jebakan jepit, lendir lengket, jebakan kertas lalat, dan masih banyak lagi. Namun, semuanya berupa modifikasi daun. Tanaman yang sedang kamu lihat ini menggunakan tentakel lengket untuk menangkap makanannya. Jika tentakel ini tipe yang tidak bergerak, sinar matahari akan menyinarinya sehingga memikat serangga. Tapi tanaman ini adalah pemilik tentakel bergerak. Dan sekarang, kamu melihatnya membungkus ekor kucingmu. Kamu sudah mengenakan sarung tangan yang selalu kamu simpan di saku belakang. Masa-masa suram membutuhkan usaha ekstra. Lalu, dengan lembut dan hati-hati, kamu membuka tentakel yang ternyata sangat kuat itu. Tanaman ini sepertinya tidak beracun, tapi tetap saja kamu lega tanaman ini bukan perangkap jepit, yaitu tanaman yang mirip perangkap lalat Venus. Daunnya terbagi dua. Di ujungnya ada duri-duri yang menyegel. Begitu serangga atau kalau di masa sekarang ini hewan berjalan di antaranya, dedaunan bergerigi ini langsung menutup. Seluruh proses ini butuh tak lebih dari 1 detik. Ini adalah jenis tanaman karnivora paling berbahaya. Tanaman perangkap jepit memiliki daun yang ditutupi rambut pendek yang kaku. Rambut ini bernama rambut sensitif atau pemicu. Jika sesuatu atau seseorang menyentuhnya, jebakan segera aktif. Tanaman itu menghasilkan cairan pencerna yang mirip seperti di dalam perutmu. Dalam 5 hingga 12 hari, hampir tidak ada yang tersisa dari mangsanya. Jebakan terbuka kembali, dan sisa-sisa mangsanya tersapu oleh hujan. Di masa ini, manusia tidak bisa merasa tenang bahkan di bawah air. Sekarang, semua rumput laut, setiap helai rumputnya, tidak sabar untuk mengunyah jari kakimu. Hidup telah berubah secara dramatis dalam banyak aspek. Pembangunan jalan dan jalan raya baru yang seharusnya menembus hutan membutuhkan lebih banyak persiapan, pengamanan ekstra, dan alat lebih canggih. Dari segi positifnya, planet kita mendapatkan lebih banyak oksigen dibanding dahulu. Manusia sudah mulai menyesuaikan gaya hidup ke realitas baru. Kita tidak lagi berjogging di taman, bersepeda, berenang di perairan terbuka, ataupun menikmati aktivitas luar ruangan lain. Gym, kolam renang, dan restoran pesan antar menjadi makin populer.
Bencana karnivora besar telah mengubah pola makan manusia. Menanam sayuran menjadi agak sulit di masa sekarang. Kentang, wortel, brokoli, semuanya menjadi hidangan yang langka. Orang-orang lebih mengandalkan kendaraan dan tidak berjalan lagi, sebab entah pohon atau semak mana yang mungkin melahapmu karena kamu terlihat lumayan enak untuk dijadikan makan siang. Oleh karena itu, industri mobil terus meningkat. Semua toko bunga gulung tikar. Karangan bunga yang indah sekarang punya kebiasaan buruk memakan pelanggannya. Pernikahan juga berubah. Kebiasaan melempar karangan bunga pengantin ke pengiring pengantin berubah menjadi mengerikan dan tidak dilakukan lagi. Sayangnya, banyak hewan justru punah, terutama mereka yang lambat. Hewan-hewan yang selamat dari bencana ini sedang beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan tanaman karnivora atau bermigrasi ke area yang lebih aman. Banyak hewan yang dulunya hidup di alam liar kini bergerak mendekati kota. Omong-omong, tempat ramah dan paling populer untuk ditempati saat ini adalah gurun. Meski jarang ada air dan minimarket di sini, makin banyak orang membangun rumah dan pindah ke sana. Mereka yang memilih tinggal di gurun tidak takut berjalan di sekitar 1 atau 2 kaktus untuk masuk mobil. Meski sejumlah kaktus ini sudah belajar mendeteksi dan menembakkan peluru jarum ke mangsanya. Masih belum jelas bagaimana mereka bisa meraih mangsanya yang berhasil dilumpuhkan. Kaktus tidak bisa berjalan kan? Masih ada tanaman pemakan daging asli di sini. Tapi semua telah berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih besar. Bagaimanapun, manusia masih belajar untuk hidup di dunia baru penuh tanaman pemakan daging ini. Jangan lupa segera beli herbisida di toko sebelum harganya menjulang tinggi. Hey, pengen nyobain salad dari luar angkasa? Nah, di masa depan mungkin bisa loh. Para ilmuwan sudah mengambil tanah dari bulan dan berhasil bercocok tanam menggunakannya. Pada akhir 60-an dan awal 70-an untuk kali pertama dalam sejarah, kita menginjakan kaki di permukaan yang bukan bumi. Dalam beberapa perjalanan ke bulan dengan program Apollo, para astronom membawa pulang batu dan tanah untuk dipelajari. Para peneliti menamai tanah bulan sebagai regolit dan menggunakan benih tanaman tertentu yang namanya mending kamu baca sendiri aja deh. Ini ditemukan di Asia, Eropa, dan sebagian Afrika. Mereka pun cuma berharap tanpa tahu apa yang akan terjadi. Yang mereka tahu tanah bulan terlalu miskin nutrisi untuk menghidupi tanaman. Jadi mereka menciptakan stimulan tanah bulan yang terbuat dari abu vulkanis untuk mengganti tanah bulan asli dan mengerjakannya. Karena butuh 2 eksperimen terpisah, mereka menanam benih di tanah bumi. Ini adalah eksperimen yang terkontrol. Mereka juga menanam benih di tanah bulan sebagai variabelnya. Mereka sangat berhati-hati dan menggunakan 1 gram tanah bulan untuk percobaan dan ternyata cuma butuh 2 hari untuk melihat daun hijau kecil dan 6 hari agar daun itu terlihat dengan baik. Namun sayangnya, setelah hari ke-6 tanaman tanah bulan berhenti tumbuh, tanahnya tak bisa menyediakan nutrisi yang cukup supaya tanaman bisa tumbuh subur. Sebaliknya benih di tanah bumi tumbuh subur, tapi bukan cuma sampai di situ. Meski tak terus tumbuh, tanaman tanah bulan bertahan dan dipanen 20 hari kemudian. Sayangnya, salad luar angkasa yang enak belum bisa dibuat dari sana. Para ilmuwan kemudian mempelajari bentuk biologis tanaman tadi dan menemukan tanaman bulan tumbuh di bawah banyak tekanan, seolah tumbuh di lingkungan yang keras dibandingkan yang tumbuh di tanah bumi. Meski begitu, penelitian itu sukses besar dan itu adalah langkah pertama dalam menanam makanan di tanah yang bukan dari bumi. NASA merencanakan misi pendaratan bulan baru pada 2024, namun karena sejumlah masalah, misi itu diundur ke tahun 2026. Ini akan menjadi kali pertama seseorang menginjakan kaki di bulan sejak Apollo 17 pada tahun 1972. Misi pendaratan di bulan berikutnya memungkinkan kita mengumpulkan lebih banyak sampel tanah bulan untuk bereksperimen dengan tanaman lain dan melihat tanaman apa yang bisa hidup lebih lama. Tanah bulan dalam keadaan aslinya jauh dari kualitas tanah yang ada di bumi. Tapi kita bisa mencari cara untuk mengurangi tekanan yang harus dialami tanaman yang tumbuh di sana. Dengan begitu, tanaman mungkin bisa berkembang seperti saat berada di kondisi alami yang pas. Mungkin ada bahan lain di bulan yang bisa membantu tanaman tumbuh sehat.
Misi ini akan masuk dalam program Artemis. SpaceX-nya Elon Musk sudah ditugaskan untuk membangun kendaraan pendaratan bulan. Awalnya mereka akan meluncurkan uji terbang yang berlangsung selama 3 minggu dan mengirim astronot untuk mendarat di kutub selatan bulan. Karena bagian itu tak tersentuh sinar matahari, para ilmuwan yakin ada kawah air es di sana yang bisa dipakai untuk membuat bahan bakar roket. Biaya ekspedisi bulan di masa depan akan lebih ringan karena bahan bakar tak perlu diimpor dari bumi. Selain tanaman yang berpotensi tumbuh di tanah bulan, dengan menggunakan air beku dari kawah sebagai bahan bakar akan menjadi cara lain agar bulan mandiri untuk eksplorasi ruang angkasa. Mars akan menjadi salah satu tempat tersulit untuk ditempati jika kita melihat bagaimana bumi menopang kehidupan. Tapi para ilmuwan yakin dengan teknik dan kondisi kehidupan yang tepat, Mars berpotensi menjadi rumah baru kita. Planet merah ini punya gaya gravitasi yang sangat mirip dengan bumi, jadi membangun gedung dengan infrastruktur yang baik tak akan sulit. Jam biologis kita juga tak akan terlalu terpengaruh karena sehari di Mars sekitar 40 menit lebih lama dibanding di bumi. Elon Musk berencana mengirimkan robot untuk menguji kondisi di Mars sebelum manusia menginjakan kaki di sana. Robot-robot ini adalah humanoid yang meniru cara orang berjalan dan bergerak. Mereka harus dibangun sedemikian rupa untuk menguji pengaruh kondisi di Mars terhadap kita secara fisiologis. Robot-robot ini juga bisa mulai membangun gedung untuk tempat tinggal dan tempat kerja manusia. Kita harus sangat maju dalam inovasi pertanian kita untuk bercocok tanam di lingkungan tak bersahabat. Meski disebut planet merah, Mars sebenarnya dingin, jadi kita harus membangun struktur mirip kubah raksasa untuk menampung populasi manusia. Bangunan ini harus cukup mandiri agar tak bergantung pada sumber daya alam bumi. Kubah-kubah ini akan melindungi kita dari badai pasir dan suhu dingin. Misi ke Mars mungkin tak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi saat ini kita bisa mengambil langkah pertama. Karena sudah tahu kita bisa menggunakan tanah bulan untuk menumbuhkan sesuatu, langkah selanjutnya adalah memahami lebih banyak tentang prosesnya. Kita tak akan tinggal di bulan dalam waktu dekat, jadi kita bisa menggunakan penelitian tanah bulan untuk membantu kita memecahkan masalah di bumi. Negara-negara seperti India mengadaptasi pertanian pintar yang menggunakan robot untuk mempercepat prosesnya. Beberapa robot dirancang untuk menyemai, memanen, menyiram, dan lainnya. Pabrikan robot sangat diminati saat ini. Mereka memproduksi mesin-mesin unik seperti traktor otomatis dan kendaraan udara yang bisa melayang di atas ladang dan menyiram tanaman. Bentuk pertanian ini akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya keseluruhan. Kita juga akan menghemat air dengan mempelajari volume air yang dibutuhkan tanaman. Cara bertani yang keren dan inovatif adalah pertanian vertikal yang bisa dilakukan di kota-kota padat penduduk. Kamu bisa menggunakan gudang atau bangunan terbengkalai. Cara ini mendaur ulang air yang digunakan di bagian atas pertanian vertikal yang lalu menetes ke tingkat lebih rendah dan kemudian digunakan lagi. Para petani menumpuk tanaman di alas vertikal agar air mudah menetes. Mereka juga menggunakan cahaya alami dan buatan. Pertanian ini biasanya tak butuh tanah, sebaliknya akar tanaman tetap berada dalam larutan kaya nutrisi yang terus dipantau. Metode ini hemat biaya dan memasok tanaman dengan jumlah nutrisi yang memang mereka butuhkan. Peternakan vertikal lainnya menggunakan kolam berisi ikan di bawahnya. Ikan ini menghasilkan limbah yang sangat kaya nutrisi, tanaman bisa menggunakannya sebagai makanan. Pertanian vertikal makin populer dan akan segera menggantikan pertanian tradisional. Pertanian vertikal memungkinkan petani menanam hampir 10 kali lipat dibanding lahan biasa. Semua karena mereka memanfaatkan ruang di atas dan di bawah, dan kamu tak perlu mencemaskan hama di tanah yang mencuri hasil panenmu. Kamu cuma perlu memperhatikan yang terbang. Pertanian dalam ruangan menjadi sangat populer. Tanaman yang tumbuh di luar ruangan selalu menghadapi bahaya alam yang bisa merusaknya. Namun dengan pertanian dalam ruangan, kita tidak harus bergantung pada musim untuk menanam. Pertanian dalam ruangan bisa meniru kondisi semua iklim dan kita bisa memiliki buah atau sayuran apapun di musim apapun. Ada juga perubahan genom untuk membuat semua tanaman tumbuh sebaik mungkin dan membantu mengeliminasi benih yang buruk. Kita tidak perlu membuang bertonton tanaman yang tak layak konsumsi. Tanaman juga bisa punya nutrisi tambahan dan menjadi lebih sehat. Semua metode ini barulah beberapa langkah pertama sebelum kita memulai pertanian luar angkasa di planet dengan lingkungan yang tak ramah.
Bercocok tanam di luar angkasa bukanlah hal baru. Stasiun Luar Angkasa Internasional punya serangkaian taman khusus untuk menanam sayuran dan para ilmuwan sedang mempelajari cara bercocok tanam dalam gravitasi nol yang bisa menyediakan makanan segar bagi para astronaut. Mereka menggunakan lampu LED di atas tanaman untuk mempercepat pertumbuhan dan memasang mekanisme penyiraman yang tepat. Ini mungkin berguna untuk sejumlah astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tapi bagaimana jika kita bepergian melintasi galaksi untuk menghuni planet baru? Kita harus membuat ruang besar khusus untuk pertanian dalam ruangan. Di sisi lain, teknologi kemungkinan besar akan meningkat pesat pada saat itu, sehingga kita tidak membutuhkan sayuran dan buah-buahan lagi. Mungkin ada makanan alternatif enak lainnya? Tapi, hei, aku lebih tertarik sama salad luar angkasa tadi. Ada sambal nggak? Kulit pohon, daun, dan bahkan biji pohon ini beracun. Yang lebih parah lagi, biji-biji itu bisa meledak. Dan itu bukan pengalaman yang kamu inginkan saat jalan-jalan keliling Amerika tropis. Inilah pohon buah roda atau pohon kuku macan, raksasa setinggi 30 meter yang penuh duri berbentuk kerucut. Pohon ini kelihatan unik karena buahnya hampir mirip labu kecil, tapi jangan berani dekat-dekat dan menyentuhnya. Lihat saja dari jauh, begitu buah yang mirip labu itu retak, ia akan melepaskan biji-biji yang kesolor itu. Biji-biji ini bergerak 70 meter per detik, dan itu cukup untuk bikin kamu cedera. Tapi hei, pohon buah roda nggak sejahat itu kok. Ia cuma nggak mau ada kompetisi, dan karena itu berusaha begitu keras untuk melempar bijinya sejauh mungkin, sekitar 40 meter. Jadi, jangan halangi jalannya ya. Sebagian pohon menjadi berbahaya hingga diberi tanda peringatan, misalnya pohon manchineal. Pohon ini kelihatan sangat polos dan buahnya mirip apel biasa. Tapi makan apel semacam ini bisa menjadi hal terakhir yang kamu lakukan di dunia. Wah, kayaknya serius. Menyentuh pohon ini juga nggak aman. Bahkan melihat pohonnya saja bisa bahaya. Serius. Dan orang bahkan nggak bisa membuangnya. Siapapun yang mencoba melakukan itu akan langsung dihukum. Coba kamu tebang pohon ini. Ia akan balas dengan menyemburkan cairan membutakan langsung ke matamu. Ya, getah ini bisa menyebabkan kebutaan sementara dan jika terkena tangan, kulitmu akan terbakar dan melepuh. Cuma ada satu cara untuk menjinakkan pohon itu. Untuk itu, orang harus membakar pohon di pangkalnya dan pastinya berdiri menjauh. Lalu pohon yang sudah roboh dibiarkan kering di sinar matahari. Begitu kering, kayu ini aman digunakan. Bahkan ada perabotan dari kayu pohon manchineal yang sebelumnya beracun ini. Hei, tarik kursinya. Sekarang benda ini nih, ilmuwan menyebutnya Jatropha fruit atau buah jarak pagar. Kalau kamu pernah mencoba makan buah ini, hal pertama yang akan kamu alami adalah sensasi terbakar di tenggorokan. Begitu buah ini sampai di lambungmu, kamu akan mengalami sakit perut parah. Hasilnya bisa mengerikan, bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat dan artinya bukan menjadi sangat sedih. Ini adalah kondisi psikologis saat kecepatan bernapas terdampak, detak jantung turun dan korban bahkan bisa hilang kesadaran. Belum lagi akibat yang lebih serius. Lihat daun berbentuk hati ini? Imutnya. Tapi pohon ini nggak begitu imut. Pangium adult atau keluak adalah tumbuhan asli Asia Tenggara. Dan buahnya bisa dimakan tapi butuh banyak persiapan. Pertama, tandan kecoklatan yang mirip buah pir itu harus kamu petik. Ini adalah buahnya. Kedua, bijinya harus kamu rebus. Ya, biji itu harus kamu keluarkan dari daging buah yang kelihatannya lembut dan bisa dimakan. Tapi sebenarnya nggak bisa. Ketiga, kamu harus merendam atau memeramnya dengan daun pisang selama 40 hari agar hidrogen cyanidanya terlepas. Yap, bagus sekali bahwa hidrogen cyanida larut dalam air dan terbilas begitu bijinya direbus dan difermentasi. Tapi bukankah itu terlalu susah ya? Karena biji ini biasa ditambahkan ke dalam beberapa masakan, jadi lebih sebagai bumbu, bukan sebagai masakan tersendiri. Hidrogen cyanida itu sudah merusak moodku. Sebagian buah butuh banyak persiapan, sedang yang lain bisa dimakan ketika 100% matang. Elderberry mentah kaya vitamin C yang baik untukmu, dan cyanida yang nggak begitu bagus. Tapi buah beri ini cukup terkenal. Kamu bisa menemukannya dalam pie, sirup, teh, selai, apa saja. Buah beri yang sudah benar-benar matang dan dimasak nggak berbahaya. Dan tidak, buah beri ini nggak dilarang. Rasa buah nasional Jamaika, Ackee, benar-benar unik, ringan, dan mirip mentega. Dan orang yang sudah mencoba bilang rasanya mirip telur orak-arik. Kayak elderberry,
Aki cuma aman dimakan kalau sudah benar-benar matang. Jadi, impor aki mentah dilarang di Amerika Serikat hampir 50 tahun lalu. Bagian yang bisa dimakan cuma daging lembutnya yang putih. Dagingnya yang berwarna pink kelihatan menggiurkan, tapi jangan terkecoh. Bagian ini sangat beracun. Begitu juga bijinya yang hitam. Yuk kita selingi dengan fakta seru. Orang biasa memakai buah aki untuk membersihkan pakaian berkat daya cucinya. Kapsul buah ini mengandung saponin yang bisa membentuk busa dan kita butuhkan untuk mencuci. Tapi sekarang nggak begitu populer lagi dan cuma sedikit orang yang lebih menyukainya dibanding sabun buatan pabrik. Sirsak adalah satu buah lagi yang kelihatannya nggak ada di Amerika Serikat. Juga disebut guanabana. Jika belum masak, buah ini bisa melepas toksin berbahaya yang konsekuensinya nggak menyenangkan. Buat penggemar sirsak, jangan sedih ya. Kemungkinan kamu akan menemukan daging buah sirsak beku di berbagai swalayan. Buahnya sendiri enak, rasanya kayak perpaduan antara nanas dan stroberi. Tapi buah ini belum disetujui FDA karena masalah keselamatan. Tapi jika kamu pernah makan sirsak, ingat hindari bijinya karena beracun bagi kita manusia. Lihat nih, ini mangga, buah ini aman dan lezat. Sekarang lihat ini, yang ini mirip mangga kalau hijau, tapi kamu jelas nggak akan memakannya. Buah ini tumbuh di pohon pongpong, atau disebut juga pohon bintaro, dan satu bijinya cukup untuk menewaskan manusia manapun. Tapi siapa bilang kita harus mengonsumsinya? Buah ini bisa dipakai untuk deodoran. Tapi ada opsi antibakteri yang lebih aman di luar sana. Jadi lebih baik kita tinggalkan saja pohon pongpong ini. Ide bagus, Sherlock. Omong-omong, pohon nggak harus beracun untuk bisa disebut berbahaya. Pinus bunya atau pohon teka-teki monyet palsu misalnya memiliki buah yang sangat raksasa, lebih besar dari kepalamu. Bayangin ukuran biji di dalamnya. Jadi, satu-satunya bahaya yang ditimbulkan adalah jika buah itu tanpa sengaja menghantam kepalamu saat jatuh. Selain itu, pinus bunya keren loh. Kalau biji-bijinya direbus, kamu akan memperoleh teh dengan cita rasa super. Kacangnya bebas gluten, hingga bisa jadi bagian dari diet tren dimanapun. Pohon ini sudah lama ada, sejak dinosaurus masih menjelajahi planet ini. Tapi sekarang pohon ini nyaris eksklusif di Queensland, Australia. Kita semua tahu dosis bisa jadi racun kan? Bakau susu atau pohon buta-buta adalah bukti lain ungkapan ini. Pohon ini bisa berguna sekali untuk tujuan pengobatan sekaligus sangat beracun jika digunakan dengan tidak benar. Ya, mungkin bukan cuma dosis, tapi sains yang membentuk racun. Getah pohon ini bisa menyebabkan luka lepuh, luka bakar, dan menyebabkan kebutaan sementara kayak pohon mensionel. Ini alasannya kenapa orang juga menyebutnya bakau yang membutakan matamu. Ya, itu masuk akal. Pohon botol sering ditemukan di Namibia. Jadi, kalau lagi melancong ke sana dan merasa haus, jangan terkecoh dengan pohon mirip botol itu ya. Pohon ini nggak mengandung air untukmu. Pohon botol memperoleh bentuknya yang terkenal setelah berumur antara 5-8 tahun dan didesain untuk menahan air bagi pohon itu sendiri. Kalau kamu berani mencoba, konsekuensinya bisa kita bilang menyedihkan. Pohon ini sangat beracun bagi manusia dan hewan. Racunnya terkandung dalam air. Pohon tidak akan punya cadangan air jika hewan mengambil semua airnya. Untuk menghindari hal ini, pohon botol membentuk racun sebagai mekanisme perlindungan, terutama dari hewan dan juga sebagian manusia agar tetap terhidrasi. Nasihat bagus untuk semua. Yang terakhir, gimpi-gimpi. Mungkin kamu pernah menemukan jelatang, paling tidak sekali seumur hidup. Akibat terkena jelatang nggak begitu menyenangkan, tak seorang pun suka ruam dan sensasi terbakar. Ya, bisa dibilang gimpi-gimpi yang kelihatannya nggak bahaya dan masih kerabat jauh jelatang ini memiliki mekanisme yang hampir sama, tapi konsekuensinya lain. Kadang cuma berupa ketidaknyamanan berkepanjangan, tapi dalam kasus tertentu bahkan bisa fatal. Untungnya, penawarnya sudah ada. Lilin penghilang bulu atau selotip bisa membantumu. Masalah utamanya, bulu-bulu kecilnya nyangkut di kulit dan apapun yang lengket. Nah, lilin atau selotip bisa membantu menghilangkannya. Ini tindakan pertolongan pertama, tapi sangat membantu. Pohon berduri ini bisa nembak loh, jadi sebaiknya kamu jaga jarak. Biasa dikenal sebagai pohon buah roda. Pohon ini tumbuh di hutan Amazon. Buahnya mirip kayak labu kecil saat masih mentah.
dan lama-kelamaan kulitnya akan mengeras setelah matang. Tapi disinilah letak keseruannya. Saat matang sempurna, buah ini akan meletup dan melempar semua bijinya hingga secepat 241 km per jam, sejauh 18 meter. Makanya kamu nggak boleh mendekati pohon ini saat buahnya meletup, apalagi bijinya sangat beracun. Batang pohon nggak selalu tumbuh ke atas. Pemandangan langka ini bisa terlihat pada sebuah pohon unik yang cabangnya nempel ke tanah. Pohon bernama El Árbol de la Sabina alias juniper ini tumbuh di Spanyol. Bentuk batangnya sangat dipengaruhi oleh angin. Jadi, selain bentuknya kelihatan aneh, arah batangnya bisa berubah tergantung musim. Pohon lentur ini bisa tumbuh setinggi 8 meter dan hidup di lingkungan ekstrim seperti bebatuan. Kamu pasti bakal kaget saat kutunjukin pohon yang udah setua dinosaurus. Ditemukan pada tahun 1994, spesies pohon Wollemia tumbuh di Blue Mountain, Sydney, Australia. Pohon ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih hidup. Karena statusnya terancam punah dan jumlahnya tinggal 100 batang, para saintis nggak mau ngasih tahu habitat persisnya. Tujuannya agar pohon ini tetap terjaga dengan baik. Di bidang sains, pohon ini punya peranan penting karena bisa menyingkap informasi baru tentang masa lalu bumi kita. Kulitnya bisa ngasih tahu berbagai informasi seperti periode suhu yang berlainan atau paparan zat kimia. Pohon kehidupan mendapatkan nama uniknya karena bisa bertahan dan terus tumbuh dalam kondisi sulit. Berlokasi di pinggiran gurun Bahrain, pohon Prosopis cineraria punya sistem akar yang sangat dalam agar bisa bertahan hidup dalam cuaca panas. Para saintis masih belum tahu cara pohon ini mendapatkan air, tapi kehadirannya dianggap istimewa. Bahkan sekitar 50.000 turis rela mendatangi pohon ini setiap tahun. La India Dormida di Panama adalah area bergunung-gunung yang bentuknya mirip banget kayak tubuh gadis kecil yang lagi tidur. Tempat ini menjadi bagian dari kawasan misterius Lembah Anton di dekat gunung berapi dorman terbesar di dunia yang berpenghuni. Di sini juga ditumbuhi pohon aneh bernama pohon kotak. Cincin pohonnya berbentuk kotak dengan sudut 90 derajat. Para peneliti telah mencari tahu asal-usul pohon berbentuk aneh di tempat ini. Mereka juga sudah mengambil sampel pohon untuk ditanam di tempat lain. Tapi setelah beberapa saat, bentuk batangnya mulai berubah. Jadi bisa dibilang, bentuk aneh ini nggak berkaitan dengan Lembah Anton. Sebagian orang juga meyakini, dulu ada petani lokal yang sengaja nanam pohon di dalam kotak, biar bentuknya jadi kotak. Dengan begini, batangnya nggak banyak terbuang saat dipotong. Hal ini nggak akan terjadi kalau batang pohon itu berbentuk lingkaran. Pohon tertua dan terbesar di dunia berada di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Namanya adalah General Sherman dan tingginya mencapai 84 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Lingkar batangnya juga bikin geleng-geleng kepala. Keliling batang di bagian pangkal mencapai 31 meter. Sedangkan umurnya berkisar antara 2.300 sampai 2.700 tahun. Udah tua banget kan? Dari sekian banyak spesies pohon indah di planet kita, yang terunik adalah pohon pelangi. Habitatnya ada di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Batangnya kelihatan kayak dicat manual dalam berbagai warna. Warna lapisan kulitnya juga nggak beraturan, dari hijau ke biru, ungu ke oranye, kemudian coklat. Pohon ini nggak dipakai sebagai hiasan, tapi untuk bahan pembuatan kertas. Di Namibia, ada pohon berbahaya yang bentuknya nggak biasa. Dijuluki sebagai pohon botol. Batang pohon ini berbentuk bulat dengan ujung kecil, tapi getahnya yang berwarna putih susu itu sangat beracun. Menurut cerita, para pemburu lokal sering merendam anak panah mereka ke getah ini supaya lebih efisien. Padahal pohon ini kelihatan bagus banget saat berbunga. Bunganya berwarna pink dan putih dengan sedikit merah di bagian tengah. Pohon berbatang bengkok emang kelihatan biasa banget kan ya? Tapi kalau pohon bengkok itu memenuhi seisi hutan, pasti nggak biasa. Untuk ngelihat pohon kayak gini, kamu perlu datang ke kota Gryfino, Polandia. Di dekat Gryfino, ada hutan yang ditumbuhi 400 pohon bengkok yang semuanya melengkung secara nggak alami. Tapi tujuannya masih menjadi misteri.
Ada yang bilang kayunya mau dipakai untuk bahan perabot atau konstruksi perahu, tapi akhirnya hutan ini cuma terbengkalai. Pohon kapuk randu telah memenuhi bangunan kuil kuno Ta Prohm di Kamboja dan menghasilkan pemandangan unik. Cabang raksasanya tumbuh bebas di atas struktur kuil Ta Prohm sejak abad ke-12. Kuilnya sendiri telah direstorasi dan bisa dikunjungi turis. Dracaena cinnabari atau pohon darah naga tumbuh di Kepulauan Kanaria, Afrika Timur Laut. Menurut legenda lokal, pohon ini berasal dari seekor naga yang telah mati. Pohon setinggi 15 meter ini punya getah merah di bawah kulit kayunya. Sampai sekarang pun, getah merah ini masih dipakai sebagai bahan pewarna dan obat-obatan. Salah satu pohon terbesar dan tertua di dunia adalah baobab di Sanland, Afrika Selatan. Tingginya mencapai 22 meter dan kelilingnya 47 meter. Tapi uniknya, pohon ini punya rongga alami. Di dalamnya ada lobi kecil yang dibuat pada tahun 1933. Rongga yang awalnya cuma bisa menampung 20 orang ini sekarang bisa muat sampai 60 orang. Dan umurnya sudah lebih dari 6.000 tahun. Pohon birch putih yang sering tumbuh di Skandinavia dan Eropa Timur Laut itu bisa memantulkan cahaya, sehingga warna kayunya menjadi lebih cerah. Selama musim dingin, cabang pohonnya akan membeku dan kelihatan seperti di negeri dongeng. Pohon ini juga bersimbiosis dengan jamur yang menghubungkan akarnya untuk mencari nutrisi dari bawah tanah. Kemudian, pohon ini menghasilkan gula sebagai makanan jamur. Tapi jamur ini berbahaya dan nggak boleh dikonsumsi manusia. Meski begitu, bentuk jamur ini mudah dikenali kok. Tudung jamur ini berwarna merah klasik dengan bintik putih. Musim bunga sakura nggak bisa dilewatkan begitu aja di negara Jepang. Bunga berwarna pink keputihan ini telah mengakar dalam budaya Jepang sesuai ungkapan Mono no Aware. Udah bener belum nih pelafalannya? Nah, artinya kurang lebih begini. Segala sesuatu yang indah dan sempurna hanya bersifat sementara. Kalau kamu lagi ada di Jepang, kamu pasti akan melihat simbol bunga sakura di mana-mana, mulai dari logo perusahaan, pakaian, bahkan sampai perabot rumah tangga. Taman Nasional Yosemite di California, Amerika Serikat, pernah memiliki struktur pohon yang diubah jadi terowongan. Pohon itu berjenis redwood pesisir yang menjulang setinggi 69 meter. Ada juga yang menyebutnya sebagai wawona, yang berarti suara burung hantu dalam bahasa asli Amerika. Pohon ini tumbang pada tahun 1969 karena salju lebat, tapi masih bisa bertahan sebagai ekosistem bagi hewan dan tumbuhan lain. Sekarang namanya menjadi pohon terowongan yang roboh. Spesies pohon yang namanya susah banget diucapin ini adalah pohon terlangka di seluruh dunia. Guinness World Record mencatat satu-satunya pohon dari spesies ini tumbuh di lepas pantai Selandia Baru. Dulu, saat pohon ini masih tumbuh banyak, penduduk setempat membawa kambing ke tempat itu, lalu memusnahkan semua anggota lain dalam famili pohon ini. Jadi, sedih nih. Tapi untungnya, para saintis sedang mengupayakan cara untuk menanam spesimen baru. Tanggal 10 Januari 1992, sebuah kapal kargo besar berlayar di suatu tempat di tengah Samudra Pasifik. Kapal terjebak badai dahsyat, gelombangnya menghantam kapal itu dengan mengerikan, dan sebagian kontainernya jatuh ke air. Salah satunya terbuka dan terlepaslah sekitar 29.000 mainan dari karet. Di antaranya bebek kuning, katak, serta kura-kura biru. Sejak saat itu, perjalanan sekitar 32.000 km bebek ini melintasi lautan dunia dimulai. Mainan dalam jumlah besar ini bertahan menghadapi bertahun-tahun badai, air asin, hewan-hewan laut, dan hari-hari yang panjang di bawah terik matahari. Bebek-bebek itu bahkan berhasil memasuki perairan Arktik yang mengandung es dan berenang sampai ke titik tenggelamnya Titanic. Sebagian dari mainan itu menetap di Hawaii dan sebagian menuju ke pantai-pantai Inggris. Banyak orang mengamati perjalanan mainan ini selama itu. Para ahli oseanologi mempelajari arus laut dengan bantuan kawanan bebek karet yang bermigrasi ini. Orang menulis berbagai buku tentang bebek-bebek ini. Masing-masing mainan ini menjadi artefak dan paling tidak ada satu orang yang berhasil menemukan salah satunya.
Seekor katak tersapu di pesisir Inggris dan mainan lain ditemukan di laut. Orang mencari dan menjual mainan itu seharga puluhan juta rupiah. Sampai sekarang, para pengembara ini mengapung-apung di luar sana. Dan kamu mungkin menemukan salah satunya suatu saat. Aku udah punya nih satu. Kamu tahu apa itu amonit? Ini semacam kerang laut kuno besar dengan spiral di punggungnya. Nah, pesisir Washington menyembunyikan banyak fosil makhluk prasejarah ini. Suatu hari, sekelompok ilmuwan pergi ke sana untuk mencari benda prasejarah ini. Tapi, mereka justru menemukan tulang dinosaurus raksasa yang tak dikenal. Masalahnya, fosil itu ada di dalam batu pantai. Para paleontolog memakai gergaji batu untuk mengambil temuan itu. Mereka mengekstraksi tulang itu dan mendapati tulang itu milik hewan yang hidup sekitar 80 juta tahun lalu, yaitu Theropoda, dinosaurus predator yang bergerak dengan 2 kaki. T-Rex dan Velociraptor termasuk spesies ini. Belum terbukti pasti milik siapa tulang ini, tapi para peneliti bilang keturunan dinosaurus ini adalah burung-burung modern. Di tahun 2008, di tepi laut Brighton Beach, orang menemukan sesuatu yang mungkin jadi salah satu hal luar biasa yang pernah tersapu ke pantai, yaitu manusia Lego besar dengan tinggi sekitar 2 meter. Manusia Lego itu dalam keadaan utuh dan kelihatan keren. Nggak jelas berapa lama dia berada di lautan dan akhirnya sampai di sini. Penemuan itu menarik perhatian penduduk lokal dan perangkat daerah. Manusia Lego itu kelihatan begitu keren di pantai hingga para pejabat di balai kota memutuskan untuk membiarkan mainan itu di sana. Tak ada yang tahu kisah sebenarnya dari mainan raksasa ini. Sebagian orang bilang manusia Lego ini berasal dari Denmark. Di sana ada taman hiburan Legoland. Mungkin mainan itu dari sana. Yang lain percaya kalau mainan ini jatuh dari kapal yang lewat, kayak bebek karet tadi. Tapi tentunya ada kemungkinan besar ini semua bagian dari promosi. Kalaupun bukan, ini tetap aja iklan yang keren. Tahun 2010, penduduk lokal menemukan sebatang pohon raksasa terdampar di pesisir pantai La Push, Washington. Batangnya bisa dimasuki beberapa orang. Ada cukup ruangan untuk menampung sebuah ranjang, TV, dan bahkan mengadakan pesta kecil. Dan tinggi pohon itu sendiri mencapai 60 meter. Ini hampir seukuran pesawat penumpang Boeing. Hari itu banyak pohon yang hanyut di pantai, tapi pohon raksasa ini yang paling besar. Gelombang tinggi dan angin kencang membawanya ke pantai. Badai sering terjadi di wilayah ini. Selama ini, sungai-sungai yang mengalir melalui area ini meluap di hutan dan merobohkan pepohonan besar. Juga, di dekat pantai itu ada lereng-lereng tinggi berhutan tropis. Saat gelombang pasang tinggi, air menyapu pepohonan dan membawanya ke pantai. Nah, orang belum tahu pasti jenis pohonnya, tapi mirip cemara Sitka, cedar merah, dan Douglas fir. Di tahun 2020, seekor cumi-cumi raksasa ditemukan di pantai Afrika Selatan. Temuan semacam itu langka sebab cumi-cumi raksasa hidup di perairan dalam yang gelap. Panjang makhluk laut yang terdampar itu hampir 4 meter. Ini lebih panjang dari ukuran mobil penumpang. Sebagian makhluk ini bisa sampai seukuran bus. Nggak heran kalau dulu para pelaut menyebutnya kraken. Hewan ini punya tentakel raksasa, mulut yang mirip paruh, dan mata paling besar di dunia binatang. Matanya bisa sampai seukuran bola sepak. Di tahun 2021, suatu keluarga menemukan sebuah botol tertutup tua di sebuah pantai di Hawaii. Dan tentunya di dalamnya ada pesan yang ditulis 37 tahun lalu. Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris. Ternyata anak-anak di suatu sekolah di Jepang yang menulis pesan ini. Di tahun 1984, sekolah itu melepaskan sekitar 450 botol ke lautan untuk mempelajari arus laut. Surat itu memiliki alamat berisi permintaan untuk mengembalikan botol tersebut. Sekarang, sekitar 50 botol telah dikirim kembali ke sekolah Jepang itu. Tapi pesan yang ditemukan di pantai Hawaii adalah pesan pertama sejak tahun 2002. Bayangin kamu lagi jalan menyusuri pantai dan tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Kelihatannya mirip bintang laut raksasa dengan tentakel besar hijau tua.
Bagian tengah bintang laut ini bersinar merah aneh. Benda itu dipagari pita. Ada orang-orang bersetelan pelindung di sekitar. Ini terjadi di bulan Mei 2022 di Bondi Beach, Australia. Di hari itu, para jurnalis dan banyak turis berdatangan ke pantai itu dan jadi tahu bahwa makhluk tak dikenal itu cuma patung yang dibuat sebagai iklan satu serial TV Amerika yang ternama. Di Inggris, sebuah fosil berumur 180 juta tahun ditemukan di pantai Charmouth. Ini adalah salah satu temuan tertua di dunia. Dan bukan cuma satu tulang, melainkan seluruh rangka tubuh dari kadal bawah air besar, Ichthyosauria. Kita sebut saja dengan Iki. Ukuran fosil ini sepanjang 12 meter, kira-kira sepanjang bus kecil. Kepala kadal itu sendiri berukuran lebih kurang 2 meter. Itu tinggi rata-rata pemain bola basket profesional yang bukan fosil. Iki bukan salah satu rangka kuno tertua, tapi juga rangka kuno paling raksasa yang pernah ditemukan manusia. Bayangin aja gimana makhluk ini berenang di laut dan samudra, bikin jiper semua makhluk laut 180 juta tahun lalu. Ih, enggak deh, makasih. 16 Februari 2020, penduduk lokal menemukan kapal kargo besar terjebak di pantai berbatu di lepas pantai suatu desa di Irlandia. Kapal ini tua, berkarat, berlubang-lubang, dan sejumlah bagiannya sudah lapuk. Serem. Sebelumnya, kapal itu tidak ada di sini. Gak ada barang berharga atau menarik di atas kapal itu, cuma beberapa tong bahan bakar tua. Catatan ataupun buku harian kapal pun tidak ada. Siapa pemilik kapal itu? Siapa kaptennya? Di mana seluruh krunya? Tak seorang pun tahu jawabannya. Media massa segera menulis tentang kapal ini dan seseorang menghubungi pemerintah desa serta mengenalkan diri sebagai pemiliknya. Orang itu nggak memberi bukti dan menutup telepon. Tentu saja tak seorang pun yang mengambil kapal itu. Tapi setelah beberapa lama, orang mulai mengungkap cerita tentang kapal misterius itu. Kapal itu bernama Alta. 5 bulan sebelum perhentian terakhirnya di pesisir Irlandia, kapal ini terlihat ribuan kilometer jauhnya di perairan Atlantik. Hari itu, kru kapal besar MS Protector mencoba menghubunginya, tapi tak seorang pun menjawab. Bahkan saat itu, kapal tersebut kosong. Itu kapal hantu. Masih belum diketahui gimana kapal ini bisa menempuh jarak melintasi Atlantik dan berlayar di pesisir Irlandia. Mungkin cuma kemujuran. Orang lain juga nggak pernah melihat kapal ini selama ini. Kapal itu menempuh jarak jauh dengan tenang, bertahan melewati macam-macam badai. Tapi ada informasi terbaru mengenai Alta. Ternyata selama ini Alta telah berganti kapten dan bendera beberapa kali. Kapal ini dipakai para penyelundup untuk tujuan ilegal. Kapal ini telah mengunjungi pantai-pantai Afrika dan Yunani. Suatu hari, beberapa anggota kru Alta mengirim tanda bahaya. Mereka kehabisan bahan makanan dan pasokan air. Mesinnya rusak, orang-orang berhasil diselamatkan, dan kapal tetap mengembara di lautan. Pemiliknya gak pernah ditemukan. Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa? Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini.
Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak, angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat. Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta, dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil, dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit, kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung shawbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir? Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki 2 cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu. Ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup. Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak.
Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang mengemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh katak kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Iphrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala. Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya. Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Ngomong-ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang Di Florida dan sebagian pesisir Karibia, kamu bisa nemu pohon unik ini. Dari luar sih cuma kelihatan biasa-biasa aja, dengan batang kelabu, daun hijau, dan buah kecilnya yang mirip apel. Tapi perlu kamu ingat, jangan petik buahnya ya, dan jangan berdiri di dekat pohon ini, terutama saat hujan. Pohon manchineel ini dianggap sebagai pohon yang paling membahayakan di seluruh dunia. Batang, kulit batang, cabang, dan buahnya mengandung getah beracun. Dan setetes getah korosif ini bisa sangat mengiritasi kulitmu. Pohon manchineel bisa ngeluarin getah ini, dan kalau sampai menyentuhnya, tanganmu bisa kena iritasi. Saat hujan, tetesan airnya akan jatuh ke dalam pohon, kemudian bercampur dengan racun. Air ini juga bisa nyiprat dari batang dan mengenai kulit, jadi sebaiknya jauh-jauh aja deh. Semak dan jamur juga ogah deket-deket kok, dan manusia nggak ada yang mau memotongnya atau metik buahnya. Jangan bikin api unggun dari cabang dan rantingnya ya. Kayu manchineel yang terbakar akan melepaskan asap beracun yang bisa ngerusak mata. Penduduk lokal memang sudah hafal dengan pohon ini, tapi para turis dan pendatang bisa aja kan nggak sengaja megang. Makanya kebanyakan pohon manchineel ditandai dengan cat atau papan peringatan. Untuk melihat pohon unik yang satu ini, kita harus mengunjungi tempat paling basah di dunia. Tepatnya di desa Mawsynram, India, di dekat Teluk Benggala. Semua udara lembab yang berkondensasi di area tersebut akan bergerak menuju Mawsynram, sehingga desa ini diselimuti awan basah raksasa. Hujan terus-terusan mengguyur dan jarang berhenti, tapi menariknya, masyarakat setempat telah beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Mereka beraktivitas dan bekerja dengan payung khusus buatan sendiri dari bahan ilalang, tapi yang paling keren justru jembatannya yang dibangun untuk memudahkan lalu lintas warga desa.
Karena terus-terusan diguyur hujan, tempat ini nggak punya jembatan dan jalan biasa. Material bangunan yang baru dipasang nggak akan bisa mengeras karena selalu terkena air. Air ini akan mengikisnya dan mengubahnya menjadi lumpur. Tapi untungnya, Mau Sin Ram punya banyak vegetasi seperti pohon karet merah ini. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di dalam tanah, tapi di permukaannya. Dengan bantuan rangka dan pengikat khusus, mereka bisa mengendalikan pertumbuhan akar ini. Dan kalau ada pohon yang tumbuh di dekat sungai, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung di sungai tersebut, mereka akan menumbuhkan akarnya supaya arahnya sesuai. Lama-kelamaan, akar ini akan menembus tanah dan terus menguat di bawah guyuran hujan. Untuk membuat satu jembatan diperlukan waktu sekitar 15 tahun. Salah satu pohon paling gonjreng di dunia tumbuh di hutan hujan Indonesia dan Filipina. Bukan daunnya yang berwarna-warni, tapi batangnya. Dari kejauhan, pohon ini kelihatan seperti ketumpahan berember-ember cat. Warna-warninya begitu mengkilap seperti tetesan bensin di atas aspal. Polanya juga cerah dan menawan. Kamu nggak nyangka kan kalau pohon secantik ini dilukis oleh alam secara langsung? Namanya pohon leda atau pohon pelangi. Dan warna batangnya terus berubah mengikuti musim. Batangnya lebih muda banyak berwarna hijau, kemudian berubah menjadi merah, oranye, dan ungu. Setelah itu, berubah lagi menjadi coklat. Dan siklusnya terus berulang seiring waktu. Pohon yang satu ini tumbuh di Amerika Serikat dan untuk sampai di lokasi, kamu perlu berkendara di sepanjang Fashion Highway yang dikelilingi hutan lebat. Lanjut aja sampai kamu ngelihat halte bus ya. Setelah itu, kamu perlu menyusuri semak-semak. Kamu bisa menembus rerimbunan, lumpur, cabang pohon sambil menikmati kicau burung, dan sampai juga kamu akan ngelihat ratusan pohon serupa di sekelilingmu. Dan semuanya biasa-biasa aja. Coba deh menengadah dulu. Kamu akan langsung tahu keunikannya. Ada sepeda merah karatan yang tertancap di batang pohon. Seakan-akan sepeda itu ikut tumbuh di dalam pohon. Satu roda dan stangnya masih kelihatan, tapi bagian lainnya udah tertanam di dalam batang dan menyatu dengan hutan. Pohon ini telah tumbuh bersama sepeda selama lebih dari 50 tahun. Pada tahun 1954 lalu, ada bocil laki-laki yang mendapat hadiah sepeda, tapi dia kurang suka dengan hadiahnya itu karena rodanya terlalu kecil dan stangnya kurang nyaman. Suatu hari, dia meninggalkan sepedanya saat bermain di hutan bareng teman-temannya. Sepeda itu lupa diambil dan cuma bersandar di dekat pohon kecil. Pohon itu terus tumbuh dan beberapa saat kemudian, sepeda itu ikut menyatu dengan pohon. Redwood merupakan pohon terbesar di dunia dan yang terbesar adalah pohon sequoia raksasa. Pohon ini tumbuh di Taman Nasional Sequoia, California. Julukannya adalah General Sherman dan umurnya lebih dari 2000 tahun. Saat ini volumenya sekitar 1.500 meter kubik atau setengah kalinya ukuran kolam renang Olimpiade. Volume segitu kurang lebih seukuran satu rumah yang berisi beberapa kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tengah lapang. Meski umurnya sudah 2000 tahun, General Sherman gak termasuk pohon tertua. Di taman yang sama, ada juga pohon redwood yang umurnya lebih dari 3000 tahun. Pohon tertinggi di dunia ini juga tumbuh di California dan termasuk keluarga sequoia. Namanya Hyperion dan tingginya mencapai 115 meter. Sepertiganya tinggi menara Eiffel. Pohon tertua di dunia adalah Pinus bristlecone Great Basin yang umurnya hampir 5.000 tahun. Pohon ini sudah tumbuh sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno, tapi cuma segelintir orang yang pernah melihatnya dan mungkin karena itulah Pinus bristlecone masih tetap ada sampai sekarang. Pohon ini hidup di lingkungan ekstrim dan terbiasa diterpa angin kencang selama ribuan tahun hingga membuatnya semakin tahan banting. Selain itu, pertumbuhannya sangat lambat karena cuaca di sekitarnya kurang bersahabat. Faktor ini juga mempengaruhi umur panjangnya dan berkat pertumbuhannya yang lambat serta kayunya yang super alot, pohon pinus ini bisa tahan terhadap serangga, jamur, pembusukan, dan erosi. Vegetasi di sekitarnya juga sedikit sehingga Pinus bristlecone ini bisa terlindung dari kebakaran hutan. Lokasi tepatnya nggak diketahui umum biar nggak ada tangan jahil yang merusaknya. Tumbuhan pertama kali muncul di bumi 385 juta tahun yang lalu dan sebagiannya masih tumbuh dalam koloni kemudian melakukan cloning sendiri. Dengan kata lain, pohon baru yang menggantikan pohon induknya punya struktur genetika yang sama. Bahkan ada juga pohon yang garis keturunannya bermula sejak zaman dinosaurus. Pohon ini kelihatan seperti tercabut, dibalik, kemudian ditanam lagi.
Baobab adalah pohon cantik yang tumbuh di bagian tengah Afrika Selatan. Cabangnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan lingkar pohonnya yang sangat besar. Batangnya mirip spons yang bisa membesar dan menyerap air di musim hujan. Gajah di situ bisa minum air ini selama musim kemarau. Caranya dengan merobek sebagian batangnya, lalu meminum airnya. Bunga baobab mekar di malam hari, baunya mirip susu asam yang menggiurkan bagi kelelawar. Pohon ini juga dijuluki sebagai bottle tree karena memang kelihatan seperti botol. Ada juga yang menamakannya sebagai pohon kurajong. Pohon yang tumbuh di Namibia ini telah menarik banyak wisatawan dan kalau kamu mau melihatnya langsung, jangan deket-deket ya. Pohon ini termasuk pohon berbahaya. Batangnya bisa ngeluarin getah mirip susu yang sangat beracun bagi tubuh manusia. Tapi pohon ini juga berdaun cantik dengan warna pink putih dan merah di tengahnya. Di Australia Barat ada pohon yang dulunya pernah dipakai sebagai penjara. Di dalam pohon penjara baobab terdapat sel tahanan yang beroperasi cukup lama. Mereka biasanya cuma ditahan untuk sementara waktu selama semalam, kemudian dibawa ke destinasi terakhirnya. Penjara ini dibuat lebih dari 1.500 tahun yang lalu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini bisa melihat sekilas di dalamnya. Salah satu pohon terunik di dunia dijuluki sebagai pohon kehidupan. Pohon ini tumbuh di gurun pasir Bahrain dan telah hidup selama lebih dari 400 tahun. Di sekelilingnya cuma ada hamparan padang pasir yang luas, udaranya sangat panas, dan kadar airnya sangat minim. Meski begitu, pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Sejauh ini para ilmuwan masih belum tahu mekanisme pohon ini dalam mendapatkan air dan nutrisi. Padahal di sekitarnya cuma ada deposit minyak. Pohon ini dianggap keramat oleh para penduduk lokal karena telah memperlihatkan keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ilmuwan menduga hal ini bisa terjadi karena akar pohon menghujam sangat dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Halo tamu-tamu terhormat, selamat datang di Akuarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai loh. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu. Tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya. Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah. Karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat Samudra Tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikkan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi, dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stonefish mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi, tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm termasuk lengannya, sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia. Gurita ini biasanya hidup di terumbu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau di ceruk-ceruk.
Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya kelumpuhan. Jadi, hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, bebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pedicelarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pedicelarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri, dan biasanya berwarna putih keping-pingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pedicelarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya, cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Hihi. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa atau ubur-ubur merah Arktik atau jelly rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin. Karena itu kebanyakan bisa ditemukan di Laut Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka. Tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi 2 kategori, ular laut sejati dan krait laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan krait laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat. Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayung, maka yang kamu lihat itu ular laut. Tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang.
Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali krait laut bibir kuning. Krait laut jenis ini pergi ke darat untuk bertelur. Oh iya, ingat ikan batu di awal tur kita tadi? Ternyata ikan ini jadi mangsa ular laut loh. Ya, emang udah begitu rantai makanannya.